Oke, ini start recording. Kita akan mengenal e-learning management system atau learning management system atau disingkat dengan LMS, khususnya Moodle. Oke. Apa itu LMS? Peran apa yang bisa dilakukan oleh LMS? Fungsionalitas LMS serta infrastruktur. Ini menjadi poin-poin agenda kali ini. Apa itu LMS? LMS adalah sebuah environment atau lingkungan training atau learning berbasis teknologi informasi. Dalam ini berbasis web dan mobile. LMS ini sangat kuat, artinya dia bisa mendeliver banyak sekali hal dari mulai resource, kemudian activity dalam ukuran yang bisa sangat beragam, dari mulai hanya local area network, melayani dari hanya sekedar beberapa personal sampai dengan jutaan personal. Kemudian dia juga terintegrasi. Integrated artinya antara activity, penilaian, interaksi dan seterusnya itu terintegrasi. Bahkan bisa terintegrasi dengan berbagai macam resource di luar Moodle itu sendiri. Kemudian dia juga dirancang sangat aman, memiliki berbagai macam fitur security yang dapat kita pilih sesuai dengan lingkungan yang kita inginkan. Kemudian produktif dan nyaman, artinya kita juga bisa memanfaatkan ini untuk hal-hal yang sangat produktif dibandingkan mungkin dengan classical learning, karena bisa dilakukan anytime, kapanpun, atau any place, dimanapun, sejauh ada akses internet. Kemudian ada hal yang menarik, tidak hanya dilakukan full di internet, tapi juga kita bisa manfaatkan LMS ini untuk activity di lapangan atau belajar klasik, tetapi pencatatan aktivitas pembelajarannya itu dilakukan di Moodle. Ini kita lebih kenal dengan istilah blended learning. Jadi metodenya ada yang di internet, ada yang di ground atau di kelas atau dan seterusnya. Kemudian peran-peran dalam LMS. LMS secara default ada peran sistem administrator, yaitu orang atau peran yang bertanggung jawab atas beroperasionalnya LMS ini dengan segala hal yang harus berjalan, dari mulai setup hingga pelaporan. Kemudian manager adalah person yang bertanggung jawab atas berlangsungnya LMS secara manajemen dan konten. Dia mengatur siapa boleh apa, dia mengatur course apa saja yang harus dibuat, bisa diakses dan seterusnya. Kemudian main teacher adalah person yang punya role sebagai main teacher, berarti dia bisa melakukan perancangan terhadap curriculum design daripada course atau kelas yang dia akan sampaikan. Kemudian non-editing teacher ini mirip seperti asisten dosen gitu. Dia bisa mengatur jalannya course, tetapi dia tidak mempunyai wewenang untuk merubah kurikulum atau konten yang ada di sana. Dia bisa saja mengatur waktu, bahwa konten ini dilakukan mundur waktunya dan seterusnya. Dan dia juga bisa dikasih wewenang untuk memberikan penilaian atas tugas. Lalu terhadap tentu students. Nah, di luar dari 5 yang utama atau yang default yang ada di LMS, ada juga peran-peran yang kita bisa customize, dan itu unlimited jumlahnya. Tergantung kombinasi yang kita inginkan. Misalkan kita ingin ada sebuah role yang dia perannya sebagai orang tua siswa misalnya, atau role
dia sebagai supervisor, dan seterusnya. Oke, tentang fungsionalitas, kita bisa lakukan pembelajaran secara full atau kita juga bisa pilih hal-hal tertentu saja yang kita fungsikan dalam LMS ini, baik dalam format course maupun secara keseluruhan. Dia bisa kita jadikan sebagai tempat kolaborasi, tentu kolaborasi dalam bentuk katakanlah jadi tempat berdiskusi, sharing resources dan seterusnya, menjadi tempat repositori materi pembelajaran, atau dia bisa juga menjadi tempat belajar mandiri. Artinya tentu kita harus merancang dengan cukup baik sehingga dia pantas atau layak menjadi kelas belajar mandiri. Kemudian area blogging, karena setiap students itu atau setiap orang itu punya area profilnya masing-masing, dia punya area, dia bisa menjadikan LMS ini sebagai tempat blogging. Forum ini Anda kita bisa pahami forum adalah sebuah arena diskusi yang lebih terstruktur bentuknya, karena dia ada topik-topik tertentu lalu ada discuss di sana. Tidak seperti chat yang bisa bebas, topiknya bisa berubah kapanpun. Kita juga bisa manfaatkan dia sebagai tempat ujian online. Artinya tidak hanya belajar, atau mungkin memang khusus buat ujian online saja untuk satu course itu. LMS ini adalah suatu bentuk aplikasi pembelajaran yang sangat aman, dan bahkan kita bisa atur, kita bisa pilih security apa saja yang mau kita terapkan dalam lingkungan pembelajaran ini. Dari mulai yang sifatnya infrastruktur, artinya hanya IP tertentu yang boleh akses, kemudian sampai ke set policies, katakan passwordnya harus strong, harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada tanda non alphanumeric karakter, atau itu kita lepas, itu kita bisa lakukan tanpa melibatkan orang-orang programmer. Kemudian lingkungan security protokol web based, ini kita bisa terapkan. Kemudian notifikasi, ini pemberitahuan, misalkan ada user yang mencoba login beberapa kali dia gagal, ya patut diduga sebagai orang yang akan mencoba bertindak tidak pantas untuk web kita dan seterusnya, itu akan ada notifikasi kepada sistem administratornya. Kemudian antivirus, kita bisa letakkan antivirus kan, students mungkin dia upload tugas dalam bentuk dokumen yang bisa jadi mengandung virus, sehingga dengan adanya kita antivirus yang kita bisa terapkan di dalam sistem ini, itu akan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu dengan teknologi internet ini, dia akan menjadi sebuah lingkungan yang paperless, dari mulai sumber daya, materi-materi, dan seterusnya, dan aktivitas, penugasan, ujian itu semua dilakukan tanpa memanfaatkan sedikit pun kertas. Nah, ini yang utamanya adalah secara prinsip dasar LMS ini adalah konsentrasinya, fokusnya adalah di course atau kelas. Saya lebih senang dengan menggunakan istilah kelas daripada terjemahan kursus ya. Ya ini preferensi masing-masing. Nah, sebuah course dalam sebuah model ini menjadi pokoknya, lalu dia akan terdiri dari dua hal besar. Pertama, sumber daya atau resources, dan activity. Sumber daya ini bisa berbagai macam bentuk kita letakkan di dalam course kita, dari mulai hal yang sifatnya uraian, dalam bentuk web, kemudian dalam bentuk wiki, seperti Wikipedia seperti itu, sehingga orang-orang bisa berkolaborasi mengisi dokumen wiki itu dengan tanggung jawab yang kita atur. Kemudian books ini ya format buku, ada daftar isi dan seterusnya, sehingga kita bisa searching, kita bisa pindah-pindah buku menurut daftar isinya dan seterusnya. Lalu glossary, ini kamus, kita bisa bikin kamus sendiri untuk setiap course, bisa punya kamus sendiri, dan ini bisa dipindah-pindahkan atau di-copy ke course yang lain, sehingga kita memudahkan orang yang belajar kalau ada hal-hal atau istilah-istilah yang baru yang belum dia kenal dan seterusnya. Lalu sumber yang lain bisa berupa format video, images, anything digital content, kita bisa letakkan dalam environment course kita. Kemudian selain sumber daya itu activity. Activity ini ada proses belajar, artinya si students dia buka
course-nya, dia baca, dia klik di kontennya, itu akan terdeteksi semua proses belajarnya. Sejauh itu dilakukan interaksi melalui digital yang ada di halaman course-nya. Kemudian tugas, guru bisa atau tutor bisa memberikan tugas, selalu tugas akan dibaca oleh students-nya, lalu students akan mengumpulkan hasil tugasnya. Itu interaksinya sangat beragam. Kemudian ujian ini berbagai macam bentuk ujian, format ujian ada di sini, ada dari mulai multiple choice, esai, memilih, memasangkan banyak hal. Kemudian chat ini ya area seperti ngobrol tapi dalam bentuk teks, bisa one to one, bisa in one group, jadi chatnya bisa beragam tergantung kita tempatkan seperti apa. Kemudian forum ini juga komunikasi tetapi lebih terstruktur dibandingkan chat. Karena forum biasanya ditentukan topik-topik tertentu, lalu orang yang discuss di sana memang fokus kepada topik yang sedang dia pilih. Polling ini mengambil pendapat daripada orang stakeholder yang ada di course itu dalam format yang simple, berbeda dengan survei. Survei juga ada tapi mungkin tidak saya cantumkan di sini. Masih banyak activity lain yang belum saya masukkan di sini. Tapi intinya adalah sebuah course terdiri dari sumber daya dan activity. Kemudian dalam sebuah course itu ada peran-peran terutama peran manajemen dan proses belajar. Peran manajemen dia yang mengatur operasional daripada engine LMS-nya sendiri. Ini administrator yang atur. Dia ngatur security, dia ngatur seberapa lama session yang harus dijaga, dia mengatur database-nya dan seterusnya. Ini lebih banyak activity dia sebenarnya kepada infrastruktur. Kemudian manajer ini yang mengatur proses belajarnya itu sendiri. Dia yang bisa mengatur course apa saja yang harus dibuat, siapa saja teachers-nya, bagaimana cara enrollment-nya dan seterusnya. Kemudian content creator ini bisa banyak orang, bisa dia sebagai subject matter expert, bisa dia sebagai asisten dosen untuk mengisi kontennya dan seterusnya. Ini sebagai content creator, intinya adalah orang-orang yang memasukkan konten ke dalam LMS. Lalu berikutnya kalau sudah ada course-nya maka terjadi proses belajar. Di proses belajar ini ada teachers ya, dia yang mengatur konten, dia mengatur kurikulum, dia memberikan tugas, memberi nilai dan seterusnya. Ada lagi sebenarnya asisten teachers ya, dia tadi sudah dijelaskan di sebelumnya bahwa dia bisa berinteraksi secara operation di course tapi dia tidak bisa merubah kurikulum atau tidak bisa merubah konten. Kemudian students ini penggunanya, kemudian ada role-role lain yang kita bisa tambahkan dalam proses belajar seperti parent mungkin, supervisor, HR manager dan seterusnya. Lalu setiap user yang login ke dalam Moodle itu akan sangat jeli tercatat bahwa kapan dia login dan kapan dia terakhir login. Ini semua terhistorikan dan kita bisa view kapanpun sesuai dengan privilege-nya, tentu sebagai manager ataupun mungkin sebagai administrator. Lalu setiap user yang masuk dia pasti akan diberikan sebuah dashboard personal yang dashboard ini bisa di-customize oleh mereka sendiri. Artinya mungkin maksudnya customize, katakanlah kalendernya saya tidak suka di sebelah kanan, saya mau letakkan ke sebelah kiri, itu bisa dilakukan oleh masing-masing personal. Dashboard ini sangat bermanfaat karena berisi informasi terkait dengan course atau proses belajar yang dia ikuti. Di sini ada course overview, mungkin ini course-course yang dia ikuti, kemudian dia juga bisa diberikan sebuah kayak repository, dia bisa taruh private files dia di sini. Akan ada messages di sini kalau misalnya oke, Anda sudah mengumpulkan tugas tapi tugasnya masih ada komen dari teachersnya dan seterusnya. Ini akan ada messagesnya bisa dalam bentuk message seperti ini, ada notifikasi di atas ataupun via email. Masih banyak lagi. Kemudian kalender sendiri, di kalender ini sebagian view daripada message tadi. Kalau saya ada tugas di tanggal ini maka akan ada tulisan di sini ada tugas. Kalau di sini waktu deadline atau ada quiz maka di sini akan tertera ada quiz untuk student tersebut. Kemudian proses tracking, halaman ini bisa dilihat oleh teachers maupun managers.
Sehingga students A ya, Boni ini dia sudah menyelesaikan yang hijau-hijau ini. Apa isi hijau ini kalau kita letakkan mouse-nya ke dekat hijau ini seperti ini misalnya contohnya, oh yang ini tuh adalah pretest. Yang merah-merah menunjukkan belum diakses sama sekali atau belum lulus dalam nilai tertentu misalkan gitu. Dan ini progres yang tercapai dalam persentase. Penampilan yang lain daripada tracking adalah berdasarkan topik. Nah, ini kita bisa lihat topiknya langsung di atas, kemudian ini students-nya, kita lihat oh ini ada checklist, ini berarti topik ini sudah diselesaikan oleh students yang ini. Nah, notifikasi bisa diatur apakah ketika usernya offline itu ada notifikasi, pop-up, dan seterusnya via email maupun di web. Lalu Moodle juga mendukung multibahasa dalam artian perintah-perintah yang ada di sini atau menu-menu di sini dalam format bahasa. Tapi kalau konten tentu harus disesuaikan dengan materinya. Dan bisa dibuat auto generate certificate jika students itu sudah mencapai value atau grade tertentu. Nah, proses backup and restore ini juga tidak kalah pentingnya karena satu course itu bisa di backup, kemudian dia bisa di restore di kemudian hari, ataupun part of course, katakanlah materinya itu di backup tersendiri, lalu dia akan di restore di tempat lain dan seterusnya. Ini proses backup and restore ini sangat fleksibel. Lalu hal yang lebih advance adalah Moodle sudah mendukung kompetensi based learning. Artinya, kita bisa merancang sebuah framework kompetensi. Kompetensinya, frameworknya adalah, oh dia harus bisa apa saja. Katakanlah untuk menjadi seorang aktuaris, dia punya kompetensi A, B, C, D, dia harus bisa lakukan. Dan itu bisa di-attach kepada course-course yang ada, ataupun activity di dalam course-nya. Tidak harus satu full school, full satu course maksud saya. Itu akan menjadikan si students mempunyai learning plan. Nah ini terlihat seorang students yang dia mengakses kompetensi A dan kompetensi B. Kompetensi B ini dia sudah qualified-nya sekian persen, beberapa yang dia belum qualified. Sehingga ini menjadikan dia mengetahui posisi dia sebenarnya dalam konteks kompetensi framework-nya. Ini contoh screenshot daripada chatroom. Ini kebetulan baru 2, bisa aja nih bertambah chatroomnya ini dalam satu kelas. Dan ini bisa diletakkan di topik manapun dalam course. Nah, ini contoh video, dia bisa play di dalam atau bisa pop up. Kemudian ada advanced feature juga, web conference ini ditambah dengan third party application, maka di dalam Moodle ini kita bisa attach sebuah modul untuk web conference atau online class. Seberapa banyak yang bisa berdiskusi di sini tentu juga akan tergantung seberapa kuat infrastruktur yang kita provide dan tentunya akses internetnya. Oke, sekarang kita beranjak ke infrastruktur. Infrastruktur pilihan bisa macam-macam. Kita saja lokal, berarti software kita taruh di lokal, ataupun full online kita letakkan di internet, atau kombinasi LAN and WAN. Seperti ini misalkan, ini ada sekolah, kemudian kita pakai local wifi, masuk ke kelas masing-masing, bisa di-provide atau sampai ke rumah. Ini juga tergantung kita, infrastruktur mana yang mau kita terapkan. Untuk hal yang lebih advance, katakan untuk konten atau students yang sangat besar, maka kita bisa rancang sebuah infrastruktur yang lebih kuat. Artinya tidak hanya satu server, tapi dia disediakan beberapa server yang akan diatur balancingnya oleh sebuah sistem balancer. Sehingga 1.000 orang, 2.000 orang, bahkan sampai jutaan orang bisa akses tergantung kekuatan yang infrastruktur yang kita buat. Selain itu juga LMS server juga bisa kolaborasi dengan legacy system. Katakanlah sudah Anda di sekolah atau di kantor sudah memiliki sebuah sistem informasi pegawai atau sistem informasi students. Nah, datanya itu user passwordnya atau untuk authentication-nya itu bisa dilakukan sama dengan lingkungan yang sudah ada, sehingga seorang tidak perlu menghafalkan user atau password khusus untuk mengakses LMS, tetapi bisa menggunakan user access yang biasa mereka gunakan di kantor atau di sekolahnya.
Ada fitur multi tenancy, ini optional, bahwa kalau tadi kita bicara satu LMS, LMS ini kita bisa punya LMS yang sifatnya generik kepada hal-hal kepada institusi yang lain, tapi dalam satu grup. Ini menjadikan dia sama, tetapi masing-masing punya administrator yang berbeda-beda. Ini kira-kira tampilan multi-tenant dashboardnya. Lalu integration model ini bisa dengan apa saja. Kita bisa letakkan model file ini katakanlah di Fresco, di Amazon Web Service, di Box, di Google. Dia bisa kolaborasi dengan Webex juga, dia bisa kolaborasi. Artinya kalau tadi kita conference itu bisa menggunakan Big Blue Button. Kalau kita sudah punya Webex, kita bisa menggunakan Webex dan seterusnya. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.